Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sembari terus menyampaikan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, uswah hasanah buat kita sekalian. Beliau sudah tiada di antara tengah kehidupan kita. Namun uswah hasanahnya banyak yang mesti kita terus pelajari sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan suasana istiqomah dari Allah dan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar yang akan membantu manusia untuk meniti tebing terjal kehidupan adalah taubat dan istighfar. Kedua hal ini bukan dilakukan pada akhir tahun atau awal bulan. Seyogianya, taubat dan istighfar kita lakukan kapan dan di mana saja kita berada. Saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa satu ketika ada orang datang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang lamanya paceklik. Beliau memberi solusi, istighfarlah. Kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang lain mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang kemiskinan. Beliau pun memberi solusi, beristighfarlah kepada Allah. Saudara, kebetulan saat itu ada seorang murid yang paling disayangi muridnya Hasan Al-Basri. Beliau bernama Rabi' bin Sabih. Beliau bertanya kepada gurunya, kenapa sang guru menyuruh mereka yang bertanya semuanya untuk beristighfar? Maka Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu atas keinginan diriku sendiri atau hawa nafsuku sendiri. Tetapi itu adalah panduan Allah. Itu ada dalam firman Allah, Quran surat Nuh ayat 10-13. Seketika itu Hasan Al-Basri membacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu sesungguhnya. Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Quran surah Nuh ayat 10-13. Saudara, rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain, Profesor Buya Hamka yang terkenal dengan nama panjang Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu, dalam tafsir Al-Azharnya yang terkenal itu, memberi komentar tentang ayat tersebut.
bahwa ampunan Tuhan adalah cahaya hidup manusia. Jika Tuhan memberi ampunan, segala pekerjaan akan menjadi mudah. Dada manusia pun lapang dan hidup akan terang benderang. Bagaimana dengan kita hari ini? Telah beristighfar atau malah banyak berkeluh kesah? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang manusia memang benar-benar lupa karena mereka sedang tertutup dan disibukkan mengumpulkan harta benda melalui berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Sehingga apa yang dilakukan pada hakikatnya hanya berdasarkan keuntungan serta hasilnya yang menjadi cita-cita mereka. Namun yang jarang sekali berpikir sebab terjadinya bencana, banjir, kebakaran, tanah longsor, kebakaran yang menimbulkan kabut asap, tanah longsor banyak memiliki korban, kemarau panjang dan sebagainya. Ini yang terkadang kurang dipikirkan oleh umat manusia. Kita perhatikan firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53-54. Saudara, Allah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada Tuhanmu sebelum datangnya azab, lalu kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Quran surat Az-Zumar ayat 53-54. Hadirin rahimakumullah. Istighfar selain meminta ampun juga sebagai pemohon agar kita tidak ditimpa malapetaka, keburukan hidup, dan hal-hal yang membawa kita menderita akibat perbuatan dosa yang kita lakukan. Istighfar juga merupakan kesadaran mengakui kesalahan, kekurangan, dan merasa belum baik diri ini. Karena itu tidak heranlah kalau Rasul kita Muhammad SAW mengajarkan kita agar membaca istighfar 3 kali, terutama ba'da sholat. Bahkan beliau beristighfar sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa kali kita sering beristighfar? Atau bahkan lupa? Tenang dan diam-diam saja. Hadirin rahimakumullah. Perlu dicermati ulang dalam meniti tebing perjalanan hidup yang sangat kita idam-idamkan mencapai mardatillah, bahwa istighfar tidak hanya dilakukan setelah sholat pada akhir tahun mengawali bulan baru, namun seharusnya istighfar dilakukan setiap saat, kapan dan di mana saja kita berada. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas sahih radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dwaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahu Abu Daud. Barang siapa senantiasa beristighfar kepada Allah,
menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, dan untuk setiap kesempitan jalan keluar, dan akan diberinya atau diberikan Allah rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak hanya itu, kita bisa mengkaji dengan mengarahkan pikiran kita jauh ke depan, berkemajuan. Ternyata kalimat istighfar adalah kalimat yang membawa pikiran umat Islam untuk maju jauh ke depan, bahkan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dengan kalimat istighfar, modal kehidupan umat Islam mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan dengan terus berkembang, maju ke depan, baik dalam kehidupan dunia ini juga untuk ukhrawi nanti. Marilah kita beristighfar. Budayalah hidup dan kehidupan dengan kalimat istighfar, sambil mengevaluasi, bermuhasabah berapa banyak kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kekeliruan-keliruan kita lakukan. Kembali melakukan pendekatan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Besarkan banyaklah kalimat-kalimat istighfar. Semoga ada manfaatnya. Nasrum minallah wa ta'ala karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.